Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para peternak Indonesia. Ini kita masih di Slawi Farm. Nah, ini kita di kandang koloni nih. Kita akan tanya-tanya dulu. Itu kebetulan kayaknya ada yang itu. Dokternya teman-teman ya. Ini kita tunggu Pak dokternya. Assalamualaikum Pak dokter. Amit nih dipasang nih dulu. Ini lagi ngapain nih Pak dokter? Ya, di sini saya sedang melakukan pemeriksaan rutin, pemeriksaan kesehatan domba. Tepatnya di Slawi Farm. Ya. Slawi Farm yang kedua. Ya. Mungkin tak tanya-tanya bisa ya Pak? Oh ya, bisa. Gak ngerepotin toh? Ya, jangan lagi repot toh nih. Aman. Di sini ya. Oh iya. Biar enak nanti, biar enggak itu domba nih. Ini kebetulan teman-teman pas ada Pak dokter. Kita akan tanya-tanya nanti. Mungkin di sini ya, betul. Biar lebih kelihatan. Nah, di sini aja. Oke. Sebelumnya mungkin itu Pak dokter, perkenalan dulu, nama mungkin biar teman-teman kan biasanya sama Mas Deka ya. Ini kalau kita syutingnya sama Mas Deka. Nah ini kebetulan tadi saya lihat ada katanya ada Pak dokter nih. Makanya langsung nodong Pak dokter ini. Sebenarnya perkenalan nama. Oke, nama saya Imam. Saya dokter hewan di Slawi Farm. Ya. Saya alumni dari IPB. Oh, IPB Bogor ya Pak? Ya, Bogor. Kalau jurusannya memang ya kedokteran hewan. Kedokteran hewan ya. Ini jadi Slawi Farm sudah punya dokter hewan sendiri ya Mas. Ini masuk sini udah berapa? Sudah 2 bulan. 2 bulan ya. Ya. Ini keren, Slawi Farm sudah punya dokter hewan sendiri. Mas Imam ya, Mas Imam ya. Yeah. Di kebetulan Mas Imam ini kan beberapa teman-teman biasanya itu titip pertanyaan seputar penyakit domba ya. Mungkin yang sering menyerang mungkin dari ringan, terus mungkin yang sedang atau berat, dan mungkin penanganan maupun pencegahannya boleh. Mungkin bisa langsung lah, apa dulu mungkin penyakitnya. Baik, untuk penyakit di ternak ruminansia, khususnya di domba, itu secara umum itu dibagi menjadi beberapa kelas. Yang pertama adalah berat, ringan. Yang tengah-tengahnya ada kelas sedang. Nah, berat, ringan maupun sedang ini itu tergantung dari perjalanan penyakit. Nah, perjalanan penyakit itu kita bisa tahu dengan proses pengamatan harian. Nah, makanya tadi saya lakukan proses pengamatan untuk mengecek apakah ditemukan kondisi hewan sakit atau tidak. Nah, untuk menentukan berat, ringan atau tidaknya, selain dari observasi, kita juga dilakukan proses yang namanya pemeriksaan penunjang. Jadi di sini penunjang yang paling umum yang biasa kami gunakan adalah deteksi feses. Deteksi feses ini apakah di sana ada telur cacing atau telur protozoa atau benda-benda ikutan lainnya di dalam feses. Alat itu adalah mikroskop. Nah, kita sudah punya mikroskop. Sampai segitunya ya Pak? Ya. Jadi benar-benar untuk menjamin kesehatan hewan, selain menggunakan pemeriksaan fisik, dilengkapi juga pemeriksaan penunjang berupa mikroskop tadi. Nanti perkembangan penyakitnya itu naik turun. Nah ini kadang awalnya ringan, setelah pengamatan ada yang tiba-tiba naik, nah tiba-tiba ini penurunan. Penurunan berarti nanti akan menuju ke proses sembuh. Jadi sampai dari pengamatan gitu ya tadi, keliling lihat domba sakit, lesu, terus sampai kotorannya sampai segitu ya. Jadi untuk mengamati hewan sakit, kita itu melakukan yang namanya 3 hal. Yaitu kita mengamati atau inspeksi. Inspeksi kita amati apakah ada gejala lesu, tidak mau makan, atau ada kotoran yang encer. Ada kotoran yang encer atau pasta, nanti kita akan tahu saat melakukan tindakan inspeksi. Jadi yang dilihat itu tidak hanya hewannya, tapi lingkungan sekitar kandangnya juga dilihat.
seperti palungan pakan. Apakah palungan pakannya setelah diberi pakan itu masih bersih, sudah bersih atau masih isi pakan? Ya. Nah, nanti kita akan cari tahu mana domba yang tidak mau makan. Ya. Nanti kita sisihkan. Kita lakukan pemeriksaan fisik. Ya. Di pemeriksaan fisik kita akan melihat langsung mana daerah-daerah bagian tubuh yang menunjukkan kelainan. Oh, mungkin pembesaran, seperti ada peradangan kah, atau area yang belakangnya basah, itu nanti kita cek semua. Baru kita akan lanjut ke proses yang ketiga. Setelah palpasi, kita juga melakukan proses yang namanya auskultasi, yaitu mendengarkan denyut jantungnya, mendengarkan frekuensi pernafasannya. Jadi kita bisa menentukan dari pemeriksaan fisik ini hewan itu kira-kira menunjukkan gejala apa aja, kayak gitu. Semacam diagnosis itu. Ya, diagnosanya itu diagnosa sederhana atau sementara. Ya. Jadi nanti sambil diamati perkembangan penyakitnya, nanti diagnosanya itu bisa berkembang, ya bisa berubah juga. Nah, makanya ada yang namanya pemeriksaan penunjang tadi pakai mikroskop. Ya. Oh iya. Nah, ada juga pemeriksaan penunjang lainnya selain mikroskop, tapi di sini belum ada. Seperti pemeriksaan darah itu biasanya dikirimkan ke laboratorium di kampus terdekat. Nah, selanjutnya dari observasi tadi kita bisa tahu kira-kira ini tuh dia kelompoknya sakit berat, sakit ringan, atau sakit sedang tadi. Jadi seperti itu. Apa rute proses penjelasan pencarian penyebab sakit gitu, penentuannya dari sana. Kalau mungkin kita lebih dekat lagi dari pengetahuan tadi penyakitnya, Pak. Iya. Mas Imam, mungkin yang sering hilang, misalnya mungkin embung, gimana? Ya. Nah, dari tadi kalau hasil yang kita peroleh itu ternyata hewan ini tiba-tiba ambruk, ya. Ambruk, perutnya membesar yang bagian kiri. Kiri. Nah, itu tanda-tanda embung. Biasanya kalau tanda-tandanya seperti itu kita segera melakukan pemeriksaan. Yang kita periksa adalah tadi kita dengarkan ya, apakah frekuensi jantungnya normal atau tidak, pernafasannya bagaimana, terus suhunya naik apa turun. Biasanya kalau kembung suhunya akan turun. Malah turun ya, Dok? Ya. Oh iya. Karena metabolismenya kan terhambat. Iya. Itu biasanya akan turun. Nah, pertolongan pertama yang bisa diberikan, kita bisa memberikan promak. Promak manusia itu bisa? Nah, oh iya. Jadi yang ada kandungan dimetikon, ada aluminium hidroklorid yang bisa menekan gas yang ada di dalam. Itu kita bisa. Atau pakai cara sederhana dulu, dikasih minyak goreng. Minyak goreng ya. Di apa? Diminumkan. Nah, dari sana nanti diamati apakah dia akan mengeluarkan gasnya atau tidak. Nah, ada tipe 2 kembung, itu ada yang kembung gas biasa, ada yang kembung berbusa. Nah, kalau kembung berbusa itu kita bisa cek mulutnya, dia kan geget. Geget. Jadi waktu kita masukin jari, nah dia itu apa ya, agak susah gitu. Oh iya, geget agak gitu susah untuk membuka atau nah, itu bisa nanti dibantu tadi itu pakai minyak goreng. Pakai itu ya, minyak itu ya tadi. Ya, biasanya sih tidak lama udah baik lagi. Kalau kembung ini juga kita nggak bisa mendeskripsikan dia penyakit tingkat rendah atau tinggi, nggak bisa ya? Nggak bisa. Dia itu gawat, termasuk gawat darurat juga. Gawat darurat. Walaupun terkesan apa ya, biasa ya, ala kembung gitu, tapi dia mengancam nyawa. Kenapa kok mengancam nyawa? Produksi gas yang berlebihan itu dia akan menekan bagian pernafasannya. Jadi rumennya itu akan membesar, menekan bagian depan sehingga dia sulit nafas. Sesek ya? Sesek. Kalau sesek kan dia sulit nafas. Kalau udah sulit nafas, metabolisme terganggu, makanya kan terbentuk suhunya dingin, turun. Kayak gitu. Itu kalau kembung. Itu biasanya penyebabnya apa, Dok, kalau kembung? Nah, ini kembung itu penyebabnya pertama
Produksi gas berlebih itu bisa dipicu oleh pakan yang seratnya kurang. Mungkin Atau kebanyakan konsentrat bisa ya? bisa nanti produksi gasnya berlebih. Oh. Terus bisa juga karena ini kalau di anak-anak ya, kalau di Iya. anak-anak kembung itu biasanya karena itu tadi makan makanan yang berprotein tinggi, Oh iya. ganti-ganti pakan itu tiba-tiba mendadak itu terjadi kembung. Dia pakan ya mungkin belum pernah dikasihkan gitu ya. Ya, makanya kan ada aturan pemberian pakan yang perlu pemberian adaptasi ya, Oh iya, betul. pelan-pelan, peningkatannya terus jadi tidak bisa langsung diganti semua, itu tidak bisa. Nanti efeknya ke kembung sama diare. Iya. Terus ini kembung ya, Bang ya. Kita lanjut mungkin yang sering mungkin ya tadi kalau diare. Nah, kalau diare ini macam-macam penyebabnya. Ya. Diare itu bisa penyebabnya karena bakteri, Ya. bisa karena virus, bisa karena protozoa, bisa karena manajemen pakan, begitu tadi. Nah, tanda-tandanya itu khas, makanya dilakukan proses inspeksi, yaitu mengamati, melihat gimana bentuk dari diarenya, warna, bau, ada cairannya, ada lendirnya, itu juga beda-beda Iya, penyebabnya. tahu nih orang awam kan mencret gitu ya. Gitu toh. Ya. Warna nggak terlalu ya, atau baunya ternyata sampai sedetail itu. Iya. Karena penyebabnya tuh beda-beda. Yang tadi kan bakteri. Bakteri yang umum menyebabkan diare itu di domba atau ruminansia Ya. itu ada 3. Ya. Ada 3 macam bakteri. Yang pertama yaitu dari E. coli. Oh, E. coli. Jenis E. coli, terus Salmonella, Ya. terus sama Clostridium perfringens. Ya, jadi 3 bakteri ini yang sering atau sebagai dalang penyebab diare-diare di domba. Ya, dari 3 bakteri itu. Nah, kalau E. coli itu biasanya di anak-anak baru lahir. Oh, menyerangnya di cempe. Anak-anak baru lahir umur 3 hari itu suspek yang paling tinggi itu E. coli. Ini beda nggak sih dok? E. coli sama kadang ada namanya telek lowo ya? Itu sama nggak sih? Ya mirip lah bentuknya. Kayak mirip ya, kayak kotor, kayak pasta gitu kan ya. Iya. Ya, kayak kayak pasta bentuknya itu kalau kita lihat itu bentuknya kayak pasta. Pasta yang gimana ya? Kayak petis. Ya. Bentuknya itu kayak petis biasanya. Ya. Khasnya itu gitu. Terus kalau berikutnya yang salmonella, ya warnanya juga berbeda. Biasanya ada ikutan, ada darahnya. Oh, yang tadi E. coli tadi hitam ya? Oh enggak, warnanya itu kayak petis yang petis udang. Coklat. Iya, kayak petis udang gitu, pasta-pasta. Coklat muda apa coklat tua? Coklat muda ketua ya. Iya, muda ketua, coklat lah ya. Coklat. Kalau yang kedua tadi warna nih. Yang kedua itu yang dari salmonella, itu tuh mirip, cuman lebih encer. Iya. Terus dia kayak ada darahnya, ada sisa-sisa usus, kulit bagian permukaan usus gitu itu ada. Gitu. Kadang itu ada kayak serpihan-serpihan gitu. Itu tuh biasanya khas di salmonella. Nah, salmonella itu juga ada lendirnya. Ini tidak enak. Oh, itu menyerang apa kalau ini? Ini banyaknya dia di cempe, tapi umurnya beda, lebih tinggi lagi, sekitar 7 sampai 14 hari, 5 sampai 14 harian tuh nyerangnya ke sana. Wah. Ini salmonella. Terus yang 3, Clostridium. Clostridium perfringens ini tuh dia agak karena agak-agak putih gitu ya. Putih. Tapi nggak putih, ada kuning-kuningnya dikit ya. Nah, itu penyebabnya itu biasanya dipicu karena lama nggak minum susu, dia terlalu banyak minum susu. Iya. Nah, terlalu banyak minum susu itu memicu si Clostridium. Berarti iya mencet karena susu ya. Susunya itu nggak yang nggak sesuai jadwal ngasihnya. Atau gitu ada kemacetan di ambingnya.
Ya, kalau kan ngasih makan anakan tuh kan harus sesuai jam, Iya. porsi jumlahnya. Iya, iya. Nah, kalau itu sampai ada gangguan, entah dari induknya yang putingnya ada yang bermasalah, Iya. atau memang dari lingkungan, itu biasanya terlihat di fesesnya. Iya. Over milking atau terlalu banyak minum susu, Iya. dari itu tuh biasanya pemicunya di sana. Jadi ini tadi yang diare-diare bakteri ini kebanyakan memang menyerang cempe ya. Cempe. Nah, Kalau yang dewasa mungkin, kalau yang dewasa ya cacingan, cacingan, protozoa itu. oh, cacing itu menyebabkan diare juga ya. Oh iya. Ada tidak selalu cacingan menyebabkan dia, tapi ya bisa menyebabkan dia. Cacing kan banyak macam. Iya, iya. Tidak hanya menyerang pencernaan di usus, tapi di hati juga ada. Kalau yang diare tadi pengobatan apa? Yang pertama kita harus tahu termasuk umur keberapa. Kalau masih muda tidak disarankan menggunakan antibiotik. Oh, cempe-cempe nggak boleh ya? Disarankan sebisa mungkin meminimalkan penggunaan antibiotik. Oke, oke, oke. Sambil di jalan pemeriksaan. Kan tadi hanya pemeriksaan inspeksi ya. Iya. Itu sambil dilihat di bawah mikroskop, kita Iya. identifikasi bakterinya. Itu kira-kira dimaksud seperti apa. Kalau memang yang paling banyak itu bakteri jenis itu, kita akan tembak antibiotik yang sesuai. Jadi tidak semua diare harus dikasih antibiotik. Iya. Makanya dikenali dulu penyebab awal. Makanya penggunaan antibiotik di cempe itu harus berhati-hati. Alasannya karena sistem imunnya belum sempurna. Oh ya, masih kecil ya. Iya, makanya penggunaan pertolongan pertama yang paling bisa dilakukan Iya. adalah pemberian norit, Norit apa? arang aktif. Oh, Ya. Dan pemberian arang aktif ini diharapkan dapat menetralkan toksin atau racun bakteri yang ada di pencernaan. berupa apa itu Pak Dok? Tablet, Oh, tablet Iya. ya norit. tablet arang. Oh, Nanti digerus, kasih air, masukkan ke air minumnya atau disepet aja biar langsung. ya. Nah, itu pemberian itu bisa mengurangi efek yang tidak diharapkan dari dari tadi efek diare tadi. Diare. Khawatirnya itu bakteri sudah menghasilkan racun. Oke. Racun-racun bakteri itu kan bisa menyebabkan sepsis ya, kayak kejang masuk ke dalam pembuluh darah itu yang tidak diharapkan. Nah, berikutnya bisa di stop pakai rebusan daun jambu. Daun jambu ya. Kalau paling cepatnya pakai enterostop juga Mikroskop manusia bisa ya? bisa. Bisa. Tapi kalau kesulitan Ya. adanya daun jambu, pakai daun jambu. Jadi diatasi pakai yang alami-alami Alami dulu. ya, supaya tidak penggunaan antibiotik yang sembarangan. Iya. Karena kalau kecil dikasih antibiotik dan tidak tuntas itu berefek nanti. Karena golongan antibiotik itu beragam macamnya. Kalau penggunaan yang tidak sesuai, termasuk waktunya, Iya. terus sasarannya tidak tepat, Iya. cara pemberiannya tidak tepat, tidak sesuai dengan target yang mau diberikan antibiotik, seperti ternyata cuman penyakit yang disebabkan oleh pakan, tapi Iya. tiba-tiba dikasih antibiotik. Oh, gitu kan. iya. Jadi nanti malah terjadi pencernaan yang tidak sempurna, malah tidak terobati. Dan efeknya ke depannya adalah dia akan tahan terhadap antibiotik. Jadi kebal akhirnya penyakit itu Iya. berarti susah itu. Itu kalau di anak-anak ya. Iya. Kalau nanti di anak-anak juga, kalau pemberian antibiotik jenis tertentu Iya. di anak usia muda itu akan mempengaruhi pertumbuhan tulang. Oh, sampai segitunya. Iya, mempengaruhi pertumbuhan tulang karena jenis antibiotik ini dia mengikat kalsium. Oke. Makanya nanti cempe-cempe yang terlanjur diberikan itu kakinya akan kayak lebih rapuh gitu, dan agak lebih lemah. Karena kalsium yang dibuat untuk otot, buat untuk tulang itu diikat khusus atau di tempat yang ada antibiotiknya diikat sehingga tidak bisa bekerja optimal.
Dewasa juga cacing tadi ya, penyebabnya bisa. Protozoa juga bisa. Ya, kalau dewasa penanganannya apakah sama? Iya, untuk yang pertama itu dulu. Iya. Kasih norit dulu. Baru berikutnya kita bisa injeksi. Iya. Injeksi antibiotik yang sesuai Iya. dengan gejala yang ditimbulkan. Nah, yang paling penting dari dehidrasi, walaupun dehidrasi, diare ini adalah menyebabkan dehidrasi atau kehilangan cairan. Nah, pemeriksaan di awal itu penting, tidak bisa asal suntik menyuntik, tidak bisa asal memberikan obat, tapi diperiksa dulu. Kalau dehidrasi, jantungnya meningkat, ya, terus turgor kulitnya lemah, nah, terus dia lemas, dikasih antibiotik tidak akan membantu banyak. Nah, kita terapi cairan. Nah, kalau yang di tempat masyarakat yang memang bukan belum ada dokternya, cara praktisnya adalah memberi minum. Kasih minum aja dulu. Kasih minum. Terus kasih oralit. Jadi di stop efek kemungkinan dehidrasinya. Tanda-tanda dehidrasi nggak perlu diperiksa, itu cukup ini aja, nggak perlu diperiksa yang pakai stetoskop, itu cukup ditarik aja kulitnya. Ya. Jadi kulit bagian tengkuknya itu kita tarik. Ya. Kita tarik bagian sini. Ya. Nah, itu kan cepet ya. Ya. Berarti dia tidak dehidrasi. Kalau dia setelah kita tarik gini terus dia baliknya itu lambat, itu dia dehidrasi. Oh, karena refleksnya lambat dehidrasi ya. Itu disuntik, dikasih obat ya malah enggak memperbaiki ya, malah memperparah. Jadi diselesaikan dulu dehidrasinya, baru diobati. Karena diare itu akan kehilangan elektrolit, nanti juga akan lemes juga. Dan lemes juga yang efek paling bahaya adalah penurunan denyut jantung, karena kehilangan kalsium. Mungkin makanya di kandang itu pemberian air ad libitum setelah terus menerus itu salah satunya untuk membantu ini ya. Gitu. Ad libitum, tidak dibatasi. Iya. Terus ada lah. Itu tadi yang diare ya, Mas Imam. Terus mungkin tadi yang yang mungkin masih sering ya di cacingin ya. Tadi kan bilang cacing. Kalau cacingin itu. Cacingan, ya kita di sini melakukan program pemberian antelmintik atau obat cacing. Jadi pemberian obat cacing itu dilakukan per 2 sampai 3 bulan sekali. Pada pembesaran seperti yang di kandang sana. Sana itu kandang pembesaran. Oh, kalau pembesaran itu per 2 atau 3 bulan sekali. Kalau untuk indukan harus diperiksa apakah indukan koloni seperti ini itu disarankan dipisah kalau mau memberikan obat cacing. Karena tidak boleh diberikan pada indukan bunting. Oh, efeknya akan menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, keguguran juga. Nah, nanti kalau mati di dalam kan sayang ya. Kalau ternyata bisa lahir ternyata cacat. Gitu. Jadi pemberian obat cacing itu cukup berbahaya untuk betina bunting. Obat cacingnya apa, Dok? Biasanya, Dok? Ya, saya pakai ini albendazole. Albendazole ya. Itu albendazole ini sebenarnya merek atau cairan atau maksudnya apa ya? Kayak sejenis kimia apa? Memang nama bahannya atau merek atau apa? Nama bahan. Oh, nama bahan ya. Karena obat cacing kan ada alben, ada pirantel, ada praziquantel. Tapi kadang namanya itu dijadikan merek juga. Oh iya, tapi secara bahan ya albendazole tadi. Ya, albendazole. Jadi tiap kemasannya udah dijelasin kok. Sama tiap merek dagangnya itu pemberiannya bagaimana. Terus ya, setelah pemberian obat cacing biasanya diiringi dengan pemberian vitamin. Yang tadi 2-3 bulan tadi. Ya, setelah minggu ini dikasih obat cacing, berikutnya dikasih vitamin. Kalau vitamin biasanya apa, Dok? Vitamin B kompleks. B kompleks ya. Injek juga atau? Injek. Yang oral itu tadi oral ya. Yang bacanya kan oral. Iya. Terus oh iya, satu lagi. Apa? Sebelum pemberian obat cacing biasanya kami memberikan jamu. Oh, dikasih jamu dulu? Ya, jadi seminggu sebelum pemberian obat cacing diberikan jamu.
Tujuannya untuk apa? Untuk menguatkan hati. Hmm. Karena kunyit, jahe, terutama kunyit atau temulawak itu sifatnya hepatoprotektan. Jadi untuk menguatkan hatinya. Oh, dicekok juga. Oh, ditaruh di tempat minumnya. Apa? Dicampur sama air minumnya. Cukup dicekok ya. Ya. Jadi setiap hari selama seminggu full, 5 sampai seminggu. Ya. Nah, 5 hari sampai 7 hari maksudnya. Iya. Itu tuh diberikan jamu kunyit atau jahe. Itu apa? Kita bikin sendiri diparut atau apa? Itu ya diparut atau di blender. Oh, iya. Dan sama dikasih ini apa lada hitam. Tujuannya untuk membantu penyerapan kurkumin tadi. Jahe itu tadi kunyitnya tadi ya. Iya. Terus dikasih lada hitam. Iya. Tujuannya biar apa? Meningkatkan proses penyerapan dari kurkuminnya. Habis dikasihkan itu, setelah seminggu baru kita lakukan obat cacing. Habis itu seminggunya lagi harus vitamin. Vitamin ya. Iya. Itu sudah untuk mencegah terjadinya cacingan gitu ya. Iya. Karena cacingan efeknya banyak. Cacing. Banyak. Oh iya, sawangannya kayak oh cuman cacingan, ternyata enggak. Efeknya itu apa? Ketika kena cacing akan terjadi ini apa? Penurunan produksi protein dalam plasma darah. Nah, kalau udah ada penurunan produksi itu, jadi kan keseimbangan dari cairan darah ini berkurang. Kepadatan apa ya? Kayak kekentalan darah kan berkurang. Akhirnya dia lebih encer. Iya. Nah, cairan yang encer-encer tadi itu akan keluar. Makanya kadang ada puting buncit, tapi awaknya kurus, badannya kurus, kakinya kering gitu ya. Lemah tapi membuncit. Nah, kalau kita lakukan pengambilan, penusukan cairan, tapi ini hanya dilakukan oleh ahlinya ya. Iya, nanti kalau salah tusuk malah bahaya ya. Kalau pengambilan itu biasanya akan muncul cairannya bening kekuningan. Itu ya apa? Cairan darah. Tapi yang memang sudah itu ya. Bukan darahnya, bukan, tapi memang dia tuh di antara usus ya. Iya. Itu nyebabin apa? Tanda-tandanya. Selain besar tadi, dia kan kayak terlihat ini sulit BAB, ada apa perejanan berlebihan. Terus nafsu makan turun. Iya. Makanya semua kondisi tubuhnya menurun. Kalau udah kayak gitu. Itu efeknya apa? Pertumbuhan daging tidak sempurna. Stunting. Rugi juga itu. Rugi. Kalau udah kayak gitu sudah susah nyembuhin. Tapi cacingan sebenarnya termasuk apa sih? Ringan atau berat akhirnya? Itu tadi tergantung derajatnya. Udah pada fase apa dia infeksinya. Iya, benar. Kalau parasit di dalam namanya infeksi ya, infeksi cacing. Kalau parasit di luar namanya investasi. Kayak caplak dari parasit itu bukan infeksi ya, tapi investasi. Investasi malah? Iya, investasi. Investasi konotasinya kan kayak positif gitu ya. Ini penyakit ini. Penyakit itu. Kalau parasit kan ada dua, ada endoparasit dan ektoparasit. Kalau endoparasit kan parasit yang di dalam, kayak tadi cacingan, protozoa. Itu endoparasit. Kalau ektoparasit ya kayak skabies, terus caplak atau kutu-kutuan, itu ektoparasit. Nah, kalau endoparasit, misal cacing ya, berarti infeksi cacing ya kan. Kalau dari bagian luar permukaan tubuhnya berarti investasi. Nah, kutu berarti investasi kutu gitu. Bukan infeksi kutu, investasi. Bahayanya apa sih selain gatal kalau kena kutu? Kita kan bicara tentang parasit ya tadi ya. Nah, kalau tentang kutu ini menimbulkan rasa gatal, tidak nyaman. Akhirnya dia digosok-gosokkan ke area yang kadang agak tajam ya, kayak kandang ya, area kandang. Iya. Nah, kalau udah kayak gitu terbentuknya apa? Trauma. Jadi ada iritasi, bahkan luka yang cukup dalam. Nah, kalau benda yang dibuat menggaruk tubuhnya itu ternyata paku yang korosif atau tayangan udah berkarat ya. Itu kan sumber dari bakteri. Biofilm bakteri ada di sana semua. Nah, nanti bisa kena tetanus itu. Nah, selain itu apalagi efeknya? Nah, ada terjadi infeksi, bau tidak sedap muncul. Lalat-lalat kandang akan berdatangan. Contohnya lalat hijau. Lalat hijau itu ada dua tipe, ada yang kepalanya besar, megacephala, sama yang ini, yang beziana, yang kepalanya kecil. Nah, yang antara itu yang bisa menyebabkan miasis itu tadi, atau adanya belatung di luka.
itu malah akan memperparah biasanya. Lukanya terlihat kecil, tapi kalau ada belatunya kelihatan dikit ini, kalau kita buka dia lebar sebenarnya. Nah, itu penyembuhannya akan lebih lama. Hanya karena gatel. Gatelnya dipicu kutu. Gatel kan awalnya rendah ya. Lama-lama kan jadi tinggi. Iya, Ya kan? benar. Gara-gara apa? Perkembangan penyakit yang tidak diketahui, Iya. yang tidak kontrol dengan baik ya, kayak gitu. Nah, habis itu apalagi efek yang lain selain trauma, yaitu ini penurunan nafsu makan karena darahnya dimakan nggih. kutu. Nggih. Kayak gitu. Biasanya kalau darah dimakan kutu dia anemia. Benar. Itu yang kelihatan lemas, kurus. Kalau kita lihat bagian mulutnya pucet. Iya, oke lah. Disatukan tadi kan langsung ternyata kita merembet, ternyata ada rembetannya ke parasit, itu macam budik dan lain-lain. Iya. Kalau itu pengobatannya gimana, Dok? Pengobatan budik bisa kasih ini aja antiparasit. Iya. Antiparasitnya ya ini biasanya kalau di sini ya kita pakai yang obat-obatan ivermectin gitu. Disuntik ya? Iya, itu disuntik. Nah, hati-hati penggunaannya. Sekali lagi, kalau memang bukan backgroundnya untuk menyuntik, Iya. obat-obatan jenis itu obat keras. Oh, yang buat gudik ini ya? Iya, Keras ya? obat keras. Kalau kebanyakan, Iya. ya itu berbahaya. Malah bisa bikin kejang ya. Emang harus yang tahu sih gitu. Kadang efeknya kalau coba-coba gitu ya, Iya. bahayanya itu kesana. Bukannya mengobati malah meracuni ya kan, Iya. karena yang penting waras wes tak suntikin. Jadi obat sama racun itu beda tipis ya. Perbedaannya obat sama racun terletak di mana? Iya. Di dosisnya. Dosis. Iya. Racun itu bisa jadi obat kalau dosisnya sesuai. Oh, Obat bisa jadi racun kalau kelebihan dosis. siap. Jadi mainnya itu di dosis. Makanya tidak semua orang tuh diizinkan untuk menyuntik. Benar-benar. Terus, oh ya, yang mungkin sering teman-teman ya, ini orop apa yang Orf, itu? orf. Itu apa termasuk parasit tadi orop itu, Pak? Oh, bukan. Oh, bukan ya? Infeksi virus itu. Oh, Virus kutil atau parapox. Saya Iya. masuk ke parapox virus. Jadi orf itu biasa menyerang di domba, ya. kambing ya, domba Iya. kambing. Itu tuh tidak hanya selalu di mulut ya. Tidak hanya selalu di sini. Jadi Iya. kayak apa ya? Kayak kutil tapi nyebar ya. Iya. Kayak kutil tapi nyebar. Kayak sariawan atau mentol-mentol gitu ya? Pox ya. Iya. Jadi mentol-mentol melebar. Jadi dia itu kadang ada di sekitar anus, kadang di Oh, Mas, di anus juga ada ya? Peri anal gitu, daerah yang sekitar. Tauku itu yang di mulut ya, Dok? Iya, pokoknya dia sukanya di daerah yang jarang ditumbuhi rambut. Oh, gitu. Jarang ditumbuhi rambut. Nah, Nah, itu kadang di puting gitu. ada ya, Daerah iya. puting. Makanya kayak ada pengerasan terus kok nyebar gitu ya. Iya. Ya, itu virus pox ya. Itu bisa sembuh sendiri. Oh, tanpa diobati dong hari ini? Iya, tapi lama. Oh, lama ya. Kalau yang biar cepet, Dok? Biar cepet ini sih dibersihkan pakai betadine, dicuci Ya. Apa dikelupasin gitu atau? dikelupas bisa, tapi hati-hati infeksi. Makanya pemberian antibiotik setelah pengelupasan itu penting. Oh, Jadi dibersihkan dulu area yang ada orfnya tadi, lesi-lesinya tadi itu dibersihkan. Nah, pelan-pelan. Nah, enaknya sih ya nggak usah pakai itu lah. Yang penting dibersihkan. Kalau memang bisa dikelopek, dipakai kita kelopek. Ya. Nah, itu kita kasih antibiotik bisa. Antibiotik disuntik atau berapa salep? Salep. Oh, salep ya, Dok ya. Kan dia lokal kan. Tujuannya Ya. untuk menghindari infeksi sekunder. Oke. Infeksi sekunder itu infeksi kedua atau ikutan. Jadi misal awalnya cuma infeksi virus aja. Ya. Terus karena kita kelopek, kita membuat luka terbuka.
akhirnya bakteri luar itu senang karena ada darahnya. Oh, Malah nanti kalau nggak dikasih antibiotik dia akan membusuk, keluar nanah, malah infeksinya berlanjut. iya. Ataupun bisa pakai salep antivirus, bisa. Salep antivirus. Pakai salep, ya salep antivirus itu bisa diaplikasikan. Paling mudah kan pakai salep ya kalau buat peternak rakyat yang memang apa paling simpel ya. Iya, benar. Bisa pakai yang salep-salepan. Nah, ini kalau ngobrol sama Pak Dokter ini sebenarnya panjang teman-teman. Oh, iya. Sudah setengah jam itu. Mungkin ini kan kita sudah bahas yang paling umum ya. Mungkin ke Iya. depan tak list lagi nih buat teman-teman Boleh, bisa boleh. komen penyakit apa yang mau dibahas sama Mas Dokter Imam, nanti bisa kita bahas di video selanjutnya. Ya. Ini tambahan Mas, mungkin obat-obatan apa sih yang mungkin harus ada di kandang peternak pemula ya? Iya. Kata itu. Mungkin apa? Oh ya, mari sini. Iya, ini kita lihat. Ini sediaan yang umum ya, Iya, yang mungkin umum. yang bisa yang paling simpel. Ini. Ya, kita bisa pakai Limoxin spray. Ya, ini tadi yang buat penyakit buat apa yang Ini buat antibiotik dia, buat infeksi luar. Oh, luka-luka gitu ya? Luka pakai ini, tapi dibersihkan dulu. Bersihkan. Bersihin pakai apa sih? Air aja? Pakai air, pakai tisu gitu, Bisa, air ya. betadine ya. Iya. Betadine. Hmm. Habis itu kering, nah, spray ini bisa Iya. spray Limoxin. Nah, Hmm. biasanya buat anti lalat. Nah, ini kan cuman spray antibiotik. Iya. Nah, spray anti lalatnya itu pakai Gusanek. Oh ya, Gusanek. Oh, Gusanek itu yang anti lalatnya ya ternyata. Iya, bukan Limoxin. Kalau Jadi, Limoxin ini lebih ke antibiotiknya. aturannya itu Limoxin dulu, Iya. baru Gusanek. Jangan terbalik. Kadang yang penting spray gitu ya. Sesuai aturannya. Jadi antibiotik dulu, Iya. lalu dilapisi pakai tadi. Kalau Iya. misal Gusaneknya nggak nemu, bisa pakai ini aja, intra epidermal. Boleh. Ini ya, Intra Reviderno. Setelah pemberian Limoxin pakai ini nggak apa-apa. Ini juga termasuk sama kayak Gusanek gitu. Oh. Anti. Bukan, tapi ya lebih cepat ini ya. Buat luka-luka juga. Oke. Itu tadi itu harus ada. Terus apa lagi, Dok? Mungkin harus ada. Buat meningkatkan apa penyembuhan. Eh, Nah, terus kalau kaki-kaki pincang ya, Ah, habis trauma kesandung, biasanya cempe-cempe, ya. lagi aktif-aktifnya. Ya. Pakai aja counterpain, dipijitin. Oh, dipijitin aja. Wah, wah, counterpan ini ternyata obat manusia ya, Dok, Iya. ya? Apa? Tadi kok Bisa pakai. karena tadi tauku cempe kan nggak boleh disontek aneh-aneh, Iya. antibiotik. Jadi pakai counterpan bisa ya. Buat yang apa pincang tiba-tiba kejepit ya. Dipeluruti gitu ya. Iya. Cepat, paling seminggu udah lumayan. Ini pertolongan pertama. Iya, ya ini kan senengannya peternak pemula seperti ini, Dok. Iya, Yang enggak. sekalian nanti petugasnya ini dikasih juga, nggak pegel-pegel. Oh iya. Iya. Counterpain ya. Iya. Ini Terus kita yang paling umum tuh, Dok. Nanti yang Umum. lebih detail atau kita bahas nah, di video ini aja selanjutnya. timpanol buat kembung. Kalau nggak ada promak Oh, yang tadi ya, Tipano yang tadi bahas kebun berarti pakai ini. bisa. Ini yang penting ada kandungan dimetikonnya. Ya, timpanol. Ya, kalau misal nggak ada ini pakai promak nggak apa-apa. Iya. Jadi Promak masuk di list peternak ya, harus punya Promak ya. Ya, yang paling gampang aja lah. Iya, gampang. Terus yang apa ya? Yang gampang ya, Dok. Kalau yang sulit-sulit nanti dibahas selanjutnya kalau Sulit kabeh. sulit kabeh iki. Iya. Ya cuman vitamin-vitamin injek gitu toh ya. Ah. Introvit E ini umum lah buat breeding ya, Mm-mm. buat meningkatkan kualitas sperma dan pejantan. Oh, pejantan tuh ya. Belum di koloni ya mungkin, Dok ya. Atau- Perawatan di koloni pun nanti dirawat dulu. Hmm. Misal sudah 2 minggu Iya. gabung koloni atau 3 minggu nanti Iya. diberikan ini apa suntikan terapi dan juga apa tambahan pakan khusus gitu buat meningkatkan stamina. Siap. Terus salep-salepan. Nah ini tapi ini racik sendiri ya. Terus. Mana ya? Ya kayak vitamin umum sih kayak Vitol, Fertilife. Oh, Ya buat meningkatkan apa? Daya tahan tubuh karena sifatnya sebagai antioksidan. Terus kalau antibiotik ya itu bebas sih mau pakai apa. Iya. Yang penting harus konsisten ngasihnya. iya. Tidak boleh berlebihan, tidak boleh kurang juga. Harus pas. Takutnya nanti resisten. Iya. Ya obat-obat penurun panas gitu ya. Iya, Pak. Supidon. Kayak gitu sih secara umum.
Minimal punya itu. Siap. Atau ini Ivermectin juga Oh, umum itu ya. buat Tadi ya apa? Cacing tadi ya? parasit. Parasit tadi ya. Bisa. Buat kutu juga ya, Dok ya? Iya. Terus yang paling simple karena apa? Yang tadi itu diare, Iya. parasit, Iya. terus kembung, Iya. terus luka-luka. Iya. Gitu. Mungkin yang tadi sudah kita bahas di video tadi ya. Iya. Mungkin ke depannya kita akan bahas penyakit lagi yang mungkin belum dibahas di sini, teman-teman bisa komentar di bawah lah, nanti kita bahas sama teman-teman. Nih. Oke, sebelumnya terima kasih Dokter Imam. Ilmunya, semoga juga buat teman-teman ilmunya bermanfaat ya, Dok ya. Amin. Dan buat Slawe Farm semakin maju untuk peternakannya. Saya pamit dulu, Dok. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.